Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhtaram SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Moral dan Agama Anak. Baiklah, di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Hasniati, yang kedua Sri Wahyuni, dan yang ketiga Talia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul tentang macam-macam pendekatan untuk pengembangan nilai-nilai keagamaan anak PIAUD. Mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada diri anak diperlukan berbagai macam metode dan pendekatan. Metode dan pendekatan ini berfungsi sebagai nilai untuk mencapai tujuan. Dalam menentukan pendekatan, guru perlu memperhatikan berbagai hal seperti tujuan dihendak dicapai, karakteristik anak, jenis kegiatan, fasilitas atau media, situasi dan tema atau subtema yang dipilih. Pentingnya menanamkan aspek keagamaan pada anak PAUD. Dalam mendidik seorang anak, hal yang paling utama dinamakan sebaiknya adalah nilai agama dan moral. Sebab agama dan moral pondasi utama dalam membentuk karakter seorang manusia. Jika manusia tidak memiliki moral, maka sikapnya akan buruk. Begitupun jika seorang manusia tidak memiliki agama, maka tujuan hidupnya tidak akan jelas. Itulah mengapa begitu pentingnya aspek nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Maka dari situ, semenjak dini anak harus diajarkan hal-hal yang baik menurut moral dan agama. Tentunya hal ini bertujuan memberikan sang anak bekal saat menghindari kehidupan di hari-hari berikutnya hingga dewasa. Tujuan mengenalkan aspek keagamaan kepada anak. Salah satu tujuan menanamkan aspek agama kepada anak sejak dini adalah untuk memperkenalkan anak tentang keberadaan Tuhan. Bagaimanapun anak harus mengetahui adanya Tuhan dan siapa itu Tuhan. Menetapkan keimanan dalam hati anak memang akan sedikit sulit. Maka dari itu, perkenalkan anak mengenai Tuhan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh anak. Dengan memperkenalkan anak tentang agama saat ini akan mengajarkan anak apa dan bagaimana ibadah yang baik itu. Sehingga ketika sudah besar, anak sudah mengerti apa yang harus ia lakukan sebagai orang beragama. Dan juga sudah paham bagaimana cara beribadah yang baik dan benar, sehingga ibadah menjadi kebiasaan sejak dini. Itulah alasan kenapa penting sekali mengajarkan anak tentang adanya Tuhan sejak dini, adalah untuk memberikan anak tentang pengetahuan siapa yang menciptakannya, siapa yang menciptakan langit bumi dan seisinya, supaya anak bisa mengungkapkan penciptanya. Esensi pengembangan nilai-nilai keagamaan anak PIAUD. PAUD merupakan lembaga pendidik yang pertama yang keberadaannya sangat strategis untuk menumbuhkan jiwa keagamaan kepada anak-anak, agar mereka menjadi orang-orang yang kuat, terbiasa, dan peduli terhadap segala aturan agama yang diajarkan kepadanya. Pendidikan nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Dan jika hal itu sudah tertanam serta terparti dalam setiap insan sejak dini, hal ini merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjadi jenjang pendidikan selanjutnya. Bangsa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan ini pun dikehendaki agar menjadi motivasi spiritual bagi bangsa, nilai dalam rangka melaksanakan sila-sila pertama dan sila berikutnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan yang merupakan kunci dalam membentuk kehidupan manusia ke arah peradabannya menjadi sesuatu yang sangat strategis dalam mencapai tujuan itu semua. Sesuai dengan sifat dan tugas-tugas perkembangan anak usia dini. Untuk membahas masalah esensi pengembangan nilai-nilai keagamaan ini pun tentu senantiasa berpijak pada prinsip dasar perkembangan manusia pada umumnya. Anak usia dini ini masih buta dengan hal-hal yang bersifat normatif. Mereka justru selalu mempelajari dari apa hal yang dilihat, dirasakan, dialami, dan dilakukannya. Dengan demikian, esensi pengembangan nilai-nilai keagamaan anak pun harus memperhatikan itu semua. Pendekatan aktivitas anak dimulai dari bangun tidur, mandi, berpakaian, sarapan, dan makan pagi, bermain, bersosialisasi, sampai anak itu tidur kembali.
Itulah esensi yang sesungguhnya harus kita warnai dan lengkapi dengan nilai-nilai keagamaan. Hakikat pengembangan nilai keagamaan kepada PAUD. Pendidikan adalah sebagai proses sosialisasi anak, yang berarti akan mengarahkan kegiatan pada sosialisasi anak dalam lingkungan sosial. Menurut Santoso S. Minjojo, sebagaimana dikutip S. Fambiarto, mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang diusahakan dengan sengaja di dalam masyarakat untuk mendidik atau membina, membimbing, membangun individu dalam lingkungan sosial dan alamnya, supaya bebas bertanggung jawab, menjadi pendorong ke arah perubahan dan kemajuan. Berbagai pendekatan telah dan sedang dilakukan untuk menyelamatkan masa depan peradaban manusia dari rendahnya perilaku moral. Pentingnya pendidikan bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi kini sudah mulai diterapkan di berbagai negara. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran manusia tentang dirinya sendiri, di mana manusia melihat atau merasakan diri sendiri sebagai berhadapan dengan baik dan buruk. Disitulah membedakan halal dan haram, hak dan batil, boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dia bisa melakukan. Itulah hal yang khusus manusiawi. Hakikat belajar anak taman kanak-kanak atau PAUD pada nilai-nilai keagamaan berorientasi pada fungsi pendidikan di taman kanak-kanak itu sendiri, yaitu 1. Fungsi adaptasi, di mana anak diharapkan dapat mengadaptasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya. 2. Fungsi pengembangan adalah dalam rangka mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak, termasuk potensi keagamaan secara optimal agar dapat bermanfaat. 3. Fungsi bermain dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pun sebaliknya dilakukan dalam suasana bermain, karena belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana menyenangkan. Metode yang sesuai untuk dapat mengembangkan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Pengembangan nilai agama dan moral anak dapat dikembangkan melalui berbagai metode. Jadi, metode yang sesuai akan dapat mengembangkan nilai ini. Adapun metode yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Metode bercerita. Dalam bercerita, guru menggunakan boneka tangan dengan berbagai cerita tentang kisah Nabi, keutamaan sholat, jumlah rakaat dalam sholat, agama yang dianut, macam-macam agama yang ada. Guru-guru menceritakan di hadapan peserta didik, dan di mana peserta didik mendengarkan cerita dari guru tersebut dengan seksama. Selanjutnya yaitu guru memulai cerita dengan menggali pengalaman-pengalaman anak dalam kaitannya dengan sholat, agama yang dianut oleh peserta didik. 2. Metode bercakap-cakap sekaligus bernyanyi. Kegiatan pengembangan guru mengajak anak untuk menyanyikan lagu rukun Islam, agar anak lebih bersemangat dalam kegiatan selanjutnya dan memiliki keberanian untuk berbicara dan melatih kesungguhan mendengar ketika guru berbicara. Kegiatan bercakap-cakap pada hari ini yaitu tentang rukun Islam. 3. Metode demonstrasi. Dalam penanaman nilai moral dan agama adalah metode demonstrasi dengan penjelasan sebagai berikut. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama pada anak dengan melakukan metode demokrasi, yaitu melalui suatu kegiatan pembelajaran praktik sholat. Sebelum memulai kegiatan, guru mengatur posisi peserta didik untuk kegiatan praktik sholat. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang kegiatan tersebut beserta tujuannya. 4. Metode kebiasaan. Ketika peserta didik datang ke sekolah yang diantarkan oleh orang tua, baik ayah ataupun ibu, peserta didik tidak lupa bersalaman dengan guru yang sudah berada di depan gerbang yang menyambut peserta didik ketika datang ke sekolah. Peserta didik bersalaman dengan semua guru yang ada di kemudian ketika berbaris.
Peserta didik mampu membuat barisan dengan rapi, dan ketika akan masuk kelas akan secara bergantian masuk kelas. Sebelum guru memulai kegiatan pembelajaran, guru meminta salah satu anak memimpin doa di depan kelas. Doa yang dibaca yaitu doa sebelum belajar, surat Al-Fatihah, serta doa untuk kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan dengan guru memberikan salam kepada anak. Setelah itu, guru memberikan instruksi untuk mengambil buku dan majalah. Anak mengambil secara bergantian, dan pada kegiatan ini mampu melatih kesabaran anak ketika berada di lingkungan sosial. Sebagai contoh, anak tidak saling mendorong setelah melakukan kegiatan pelajaran untuk bersiap untuk kegiatan makan bersama. Sebelum makan, peserta didik berdoa. Kemudian anak membuat barisan untuk mencuci tangan. Ketika kegiatan mencuci tangan berlangsung, anak mampu mengantri untuk menunggu gilirannya. Setelah makan, peserta didik berdoa. Kemudian anak siap untuk berdoa selesai belajar yang dipimpin oleh seorang anak. Tidak lupa berdoa keluar rumah. Dan terakhir, anak mengucapkan salam kepada guru. Begitupun sebaliknya. Dengan adanya kegiatan pembiasaan ini, anak terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga anak dapat menirunya. Sehingga anak mampu melakukan kegiatan pembiasaan tanpa instruksi guru, sehingga peserta didik merasa senang. Target dalam pengembangan dalam nilai agama bagi anak PAUD. Target dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan kepada anak PAUD adalah diharapkan mampu mewarnai pertumbuhan dan perkembangan dari diri mereka, sehingga diharapkan akan muncul suatu dampak positif yang berkembang meliputi fisik, akal, pikiran, akhlak, perasaan kejiwaan, estetika, dan kemampuan sosialisasinya, diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan. Berdasarkan GBPKB TK, pengembangan nilai-nilai agama untuk anak taman kanak-kanak berkisaran pada kegiatan kehidupan sehari-hari, secara khusus penanaman nilai-nilai keagamaan bagi anak taman kanak-kanak adalah meletakkan dasar-dasar keimanan, kepribadian, atau budi pekerti yang terpuji dan kebiasaan ibadah sesuai dengan kemampuan anak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan nilai-nilai keagamaan pada diri anak, yaitu faktor pembawaan internal dan lingkungan atau eksternal. Rasa keagamaan dan nilai-nilai keagamaan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan psikis maupun fisik anak. Perhatian anak terhadap nilai-nilai dan pemahaman agama akan muncul manakala mereka sering melihat dan terlibat dalam upacara-upacara keagamaan, dekorasi, dan keindahan rumah ibadah, rutinitas, ritual orang tua, dan lingkungan sekitar ketika menjalankan peribadahan. Peran guru dalam pengembangan nilai keagamaan kepada anak usia dini. Guru memiliki peran sebagai stimulator, motivator, dan fasilitator yang perlu menyediakan lingkungan yang kondusif sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya. Tanpa partisipasi aktif dan kontribusi yang optimal, sebaik apapun strategi yang ditetapkan memberikan dampak yang kurang baik. Selain peran guru, semua pihak juga harus memberi dukungan yang sama untuk mengembangkan nilai keagamaan pada anak usia dini, termasuk orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar. Ada beberapa peran yang dapat dan harus dilaksanakan oleh guru, yaitu sebagai model, pembimbing, pelatih, motivator, dan sebagai penilai. Di samping peran-peran tersebut, yang tidak kalah penting diperhatikan adalah materi pembelajaran moral dan nilai-nilai keagamaan pada PAUD. Harus bersifat aplikatif, menyenangkan, dan mudah ditiru. Kemudian faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah metode yang diterapkan dalam mengembangkan moral. Ada beberapa metode yang bisa digunakan sesuai dengan tingkat kemampuan anak, yaitu metode bercerita, bernyanyi, karya wisata, dan syair atau sajak. Pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia taman kanak-kanak dapat dilakukan dengan berbagai cara dan lebih disarankan
untuk menggunakan pendekatan yang bersifat individual, persuasif, demokratis, keteladanan, informal, dan agamis. Beberapa program yang dapat diterapkan di taman kanak-kanak dalam rangka menanamkan dan mengembangkan perilaku moral anak, diantaranya dengan bercerita, bermain peran, bernyanyi, mengucapkan sajak, dan program kebiasaan lainnya. Guru sebagai pekerja profesional dituntut untuk mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil usahanya sendiri dengan sebaik-baiknya. Guru adalah orang tua kedua bagi anak-anak di sekolah. Sejak dini, guru hendaknya selalu berupaya mengembangkan nilai-nilai agama dan moral anak, karena anak memerlukan sosok seorang guru. Dari penjelasan, maka penulis menyimpulkan bahwa peranan guru yang harus dilakukan adalah memberi contoh nyata dalam proses belajar mengajar sehari-hari kepada anak untuk bersikap dan perilaku baik terhadap orang lain, membiasakan mengucapkan dan menjawab salam, agar anak meniru dan terbiasa mengucap atau menjawab salam. Guru akan melarang anak jika berperilaku tidak baik, serta memberi pengertian bahwa perkataan atau perbuatan tidak baik akan merugikan orang lain. Namun sebaliknya, guru akan memberi penghargaan berupa pujian terhadap anak yang berbuat kebaikan. Terbentuknya pribadi anak tergantung dengan upaya yang dilakukan guru dalam proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Melalui pembiasaan sebagai pendidikan, kita harus menjaga amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat untuk mengajarkan, mengarahkan, membimbing, dan mengembangkan anak ke arah yang lebih baik. Anak murid juga termasuk amanat yang harus dijaga oleh seorang guru. Ilmu yang berguna untuk anak adalah bukti bahwa kita tidak melalaikan amanat yang diberi Allah, termasuk dengan mengembangkan nilai-nilai agama dan moral. Bukti bahwa seorang pendidik menjaga amanat yang diberikan. Kesimpulan, hal yang lebih penting dalam rangka mencapai keberhasilan pendekatan nilai-nilai keagamaan kepada anak PAUD yaitu dengan membentuk kepribadian anak agar mampu terwarnai dengan nilai-nilai agama. Maka perlu didukung oleh keteladanan dari orang tua dan guru. Diharapkan orang tua menciptakan lingkungan yang kondusif yang penuh dengan nuansa agama, guna mencapai keberhasilan pembentuk kepribadian. Terbentuknya kepribadian anak tergantung dengan upaya yang dilakukan guru dalam proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Melalui pembiasaan sebagai pendidik, kita harus menjaga amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat untuk mengajarkan, mengarahkan, membimbing, dan mengembangkan anak ke arah yang lebih baik. Anak murid juga termasuk amanat yang harus dijaga oleh seorang guru. Ilmu yang berguna untuk anak adalah bukti bahwa kita tidak melalaikan amanat yang diberi Allah. Diharapkan orang tua dan guru bisa memberikan keteladanan dan contoh yang baik kepada anaknya. Sebaiknya orang tua dan sekolah bisa memfasilitasi kebutuhannya yang akan penting nilai-nilai agama.